Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di channel Mula Sadra Podcast ya, hari ini kedatangan, sebenarnya bukan kedatangan sih, lebih tepatnya lebih tepatnya memang ini sudah kembalinya begitu teman kita dari mana? Dari mana? Di mana? Maluku Utara, Maluku Utara, ya, tepatnya di Taliabu. Taliabu ya, Taliabu. Taliabu ya. Ini sekedar informasi, beliau ini merupakan salah satu jajar departemen di PTKP. Ya, Nah, PTKP di Departemen Departemen Kepemudaan. Ya, di Departemen Kepemudaan. Mungkin kita mengusik apa ya, lebih jauh ya tentang salah satu departemen ini. Jadi kita malam hari ini sebenarnya nggak sengaja ini mau podcast Iya, ya. Bang. Nggak ada Tidak, perencanaan, Bang. ya nggak ada perencanaan, tapi kita harus siap pakai itu. Ya, Bang. Nah, begitulah. Mungkin kenalan dulu lah kepada teman-teman di sana. Oke, nama saya Firman Andrian. Saya berasal dari Maluku Utara, lebih tepatnya di Pulau Taliabu. Taliabu ini jauh-jauh dari Maluku Utara. Jadi dia berbagi di meja podcast yang sederhana ini ya. Tapi insya Allah substansi yang kita bawakan hari ini tetap ada esensialnya begitu atau ada esensinya. Oke, Firman. Ya, Maaf, Firman. Diman ya. Kok diem, Bang? Karena saya sering ini sama Diman itu di belakang. Oke, Firman, keseharian selama pulang ini apa di kampung halaman kesibukan? Ya, oke. Jadi semenjak kemarin Ya, ada ini ya, banyak isu-isu tentang tersebarnya COVID-19 atau COVID-19 ya. corona. Jadi memang kita banyak dari mahasiswa-mahasiswa itu yang balik ke daerah. Memang awalnya itu kan kita balik gak ada persiapan atau perencanaan untuk Iya, kita mendadak balik. lah ya. Iya, mendadak. Iya. Jadi memang jadi ketika kita di sana banyak kegiatan-kegiatan yang memang Sifatnya kita. menunjang lah ya. Iya, iya. Contohnya salah satunya kemarin kegiatan Safari Ramadan Safari yang Ramadan. kita buat sama mahasiswa dari berbagai daerah, mahasiswa-mahasiswa yang memang balik ke Taliabu. Taliabu. Jadi mahasiswa dari perguruan tinggi lain Iya, gitu ya. Jadi Iya. bergabung ya. Dari Sulawesi, Dari Sulawesi, Maluku, Maluku. banyak yang kembali kemarin. Terus memang kita sudah membicarakan apa-apa saja yang memang akan kita buat di Di daerah. daerah. Setidaknya kan kita balik ada yang kita buat. Betul. Jadi pandangan masyarakat itu seakan-akan kita memang tidak hanya kayak hanya bersenang-senang atau bermain untuk Kembali pulang ya iya. kan. Tapi kita memang harus ada yang dikerjakan Iya, gitu ya. Bang. Saya kira ini bagus sekali ya apa yang diinisiatif di Firman dengan teman-temannya ya. Saya Diman terus ini hari ini nih, gak tahu ini. Sebenarnya memang situasi pandemi ini kan tidak kita duga kan. Ya. Tapi kira-kira di kampung sendiri ada dampak pandemi ini nyata nggak, Firman? Sebenarnya awal-awalnya memang semua orang itu panik, Pak. Panik. Awalnya ya? Iya. Awalnya. Mungkin di awalnya kamu masuk ke kampung itu Iya, wajib karantina gitu. Kita juga memang disambut oleh pihak-pihak kesehatan. Satgas ya. Ya, memang sudah dijemput. Ya. Sudah diarahkan oleh pemerintah desa. Ya. Jadi memang awal-awalnya kita diperintahkan untuk karantina selama 2 minggu kemarin. 2 minggu. Selama Ya. 2 minggu. Jadi awal-awalnya memang masyarakat itu percaya bahwa memang COVID itu ada. COVID itu ada. Sekarang gimana? Sekarang memang banyak yang tersebar isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang yang kita lihat di sosmed. Ya. Itu jadi seakan-akan kan ada yang mengatakan bahwa COVID ini memang konspirasi. Direncanakan oleh pemerintah ya. Jadi di sana itu kalau saya melihat memang sekarang sudah lebih banyak yang tidak percaya. Yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini. Mungkin salah satunya karena faktor sudah lama mungkin ya. Iya, sudah lama. Karena terus banyak memang isu-isu yang selalu jadi masalah. Mungkin ada kabar-kabar bahwa di rumah sakit ini dibayar, dibayar pihak keluarga agar di COVID kan segala macam ya. Iya.
Berarti di sana hari ini masih pakai masker orang-orang di sana, masyarakat di sana? Kalau masalah masker di daerah saya itu, Ya? khususnya di Taliabu, itu dari awal saya balik sampai sekarang memang nggak ada. Udah nggak pakai masker Iya, lagi ya? memang nggak pakai. Iya, nggak pakai, Bang. Iya. Soalnya kan di sana juga kayak dampak, corona ini memang Mhm, kurang. Terus dia kan nggak termasuk zona mhm. merah, jadi masih dalam keadaan terkendali atau aman-aman saja lah, Bang. Berarti belum ada yang terkonfirmasi positif Ya di belum ada. alhamdulillah ya, Iya, Bang, masih belum alhamdulillah. ada. Jadi bayangkan kalau memang sudah ada mungkin masyarakatnya panik begitu kan. Tapi syukurnya memang tidak ada begitu kan. Itu terkait dengan situasi Covid ya. Eee, Selain itu Firman gitu, selain itu Firman, selain aktif di kegiatan-kegiatan sosial, selama pulang kampung ini Firman aktivitasnya apa saja selain mengadakan bakti sosial nih ke Iya. warga-warga? Mungkin ada, eee, kegiatan-kegiatan rutinan gitu sama-sama teman-teman gitu? Ya kadang-kadang kita ini sering diskusi bareng, kan banyak Diskusi, mahasiswa-mahasiswa yang balik. ya, Jadi ketika kita ngumpul, tapi kan memang bukan sebuah perencanaan. Jadi iya, memang kan kita sering ngumpul. Jadi ketika ngumpul ya pasti kita ngobrol diskusi, lah ya, ngobrol diskusi, yang memang apa yang telah akan menjadi tanggung jawab kita. betul. Tetapi saya dapat bocoran ini, dapat informasi bahwa, saudara Firman ini kan ketika pulang kampung kemarin ini, saya dengar-dengar informasi dapat kabar burung ya, itu saudara Firman ini kan dapat membuka sebuah warung kopi katanya. Ya, Ini benar ini? ya benar. Nah, itu gimana Memang ceritanya? Mungkin bisa di-sharing-sharing ke itu kan teman-teman. sebenarnya banyak kan usulan dari teman-teman juga, Iya, teman-teman mahasiswa. Awal dibuatnya itu memang bukan sebagai apa ya, kayak mata pencaharian, bukan, iya, bukan. bukan seperti itu. Jadi tujuan saya itu membuat itu hanya sekedar sebagai tempat sentral untuk kita nongkrong-nongkrong kan, Oh, biar ya, kita biar bisa lebih diskusi. iya betul. Jadi memang kayak papan tulis saya fasilitasi, buku-buku. Jadi lebih ke itu, bukan kayak, soalnya kan saya juga kan masih dalam proses, eee, Kuliah lah ya, kuliah, mhm. masih berpendidikan. Jadi memang bukan salah satu tujuan untuk, dijadikan sebuah mata pencaharian, Iya, tetapi kan gitu. tujuan mulianya untuk membangun Mhm, sebagai wadah ini ya, apa, iya, literasi iya, lah ya kan? Iya, khususnya kan pemuda-pemuda di iya, sana, di biar sana. malam atau, apa, memang saya bukannya malam. Mhm, Jadi memang biar malam itu kita ngumpulnya di situ. iya, Jadi kita bahas-bahas apa yang akan kita buat, biar khususnya daerah kita ini bagaimana akan kita ini kan majukan atau gimana. iya. Banyak pembahasan. Oke, terkait dengan ini juga ya, terkait dengan, eee, bantuan sosial kan, biasanya 2020 di awal-awal Covid-19 itu kan, masih banyak, bantuan desa itu ya, untuk dibantu ke Iya, desa-desa yang terdampak BLT Covid ya? Ya BLT, BLT, bantuan langsung tunai. ya. Itu di Tali Abu sendiri gimana itu? Apakah Firman turut aktif untuk mendampingi warga yang tidak dapat bantuan atau bagaimana? Mmm. Ya memang kalau apa, pembahasan tentang BLT itu sempat juga dari, awal-awalnya menimbulkan problem antar kalangan Oh, mahasiswa sama pemerintah. pemerintah desa Iya, situ ya? pemerintah desa. Dari, apa, ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang mempersoalkan mungkin karena sebagian dapat dan sebagian tidak Tidak dapat. dapat. Ya, tapi seiring berjalannya waktu memang, kita pantau, kita juga menjelaskan, kan kita sering, nongkrong sama Nongkrong, anak-anak muda. Jadi kita udah jelaskan bagaimana pembagiannya BLT itu, mungkin berapa mekanismenya persen ya bagaimana cara ya? baginya. Jadi seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah, pemerintah desa lancar membagikan ini, terus nggak ada permasalahan. Gak ada permasalahan. Iya, Tetapi saya pernah melihat di story WA ya kalau tidak salah, iya, itu, Firman itu aktif, melakukan aksi. Nah, mhm. kira-kira aksi apa Iya, itu? Menarik sebenarnya ini. kemarin kita itu memang tergabungnya dalam suatu aliansi, Aliansi. Aliansi Gempar, Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat. Oh, menarik ini namanya Iya, saja. itu, kita aksi memang menuntut terhadap pemerintah desa, khususnya kepala desa. Kepala desa untuk, meminta transparansi anggaran yang memang, tidak Tidak di direalisasikan. iya, Anggaran-anggaran yang sudah cair tapi
uangnya atau dananya Nggak nggak tahu ada, arahnya nggak tahu kemana. arahnya kemana. Oh, berarti kan kurang transparansi Iya, lah gitu ya. Jadi teman-teman kemarin Gempar ya. iya, Gempar gempar. itu jadi melakukan supaya Hmm, pemerintah desa itu melakukan transparansi lah iya, ya bahasanya. transparansi anggaran. Ya betul. Patut diapresiasi sih sebenarnya dilakukan teman-teman di sana khususnya Iya, Firman sendiri ya kan. Kita selaku di Mula Sadra sendiri itu patut bangga ketika ada kader yang memang ketika balik kampung jadi dia tetap bertaring begitu, tetap menunjukkan iya, taringnya, tetap menunjukkan eksistensinya di kampung. Karena kalau kita melihat kan hari ini biasanya kan kecenderungan mahasiswa yang perantau itu biasanya ketika balik kampung sudah biasanya mati kadang-kadang, iya. mati kutu kata orang Memang ya kan. mungkin karena apa, kebiasaan mereka Nah, kan kebiasaan itu. yang memang masih sulit untuk Ya, dirubah. Ketika balik mungkin lebih senang berfoya-foya atau ya, santai-santai. santai-santai. Mungkin juga kan ada yang memang fokus pada ini, kerja bantuin orang tua, seperti itu. Atau mengedukasi Ah, masyarakat iya, gitu segala macam itu suatu hal yang bagus yang positif lah itu. iya, Itu menarik soal bansos sudah kita bahas tentang covid dan sebagainya sudah kita bahas. Sekarang saya tanya, di mana awal pertama Firman, Bang. Firman. Oke, diklarifikasi dulu ya Iya, Firman. Firman. Saya tulis nanti. Firman pertama kali memutuskan untuk ke Kota Malang itu memang Kota Malang untuk jadi pilihan di kota pendidikan. Oh iya, oke. Nah, Jadi memang setelah saya lulus SMK, SMK ya. ya SMK, saya lulus SMK, itu banyak tawaran. Ada di Hmm, Sulawesi atau lebih tepatnya Makassar. Makassar Ini juga ada 3 Bang. ya. Jadi di Luwuk, Sulawesi Tengah, Makassar, Sulawesi Selatan, sama Maluku Utara, Ternate, ibu kota Hmm, Maluku Utara. Itu kemarin sempat ada tawaran untuk, kuliah di sana. iya kuliah di sana. Cuman kan memang ada salah satu paman saya lah. Paman saya Di yang memang alumni juga, alumni S2 di Unisma. Oh, Ya, alumni S2 tahun 2016. Iya, 2016 ya itu Iksan, Bang. namanya. Ya, Iksan Lamadira. Berarti kan Jadi dia, bukan Iksan JN ya kan? iya, bukan. Bukan. Bukan dia. Iksan Lamadira terus dia Ya, memang memberitahu kepada orang tua saya, ya. memang dari media mengatakan bahwa kalau Unisma. bisa juga di apa saya disekolahkan dilanjutkan di Malang khusus memang sudah jadi patokan Unisma. Unisma. Jadi kan ada kan kadang banyak pertanyaan, memang Unisma ini sudah memang kamu pilih lebih awal atau Ya, memang hanya atau sebagai pelarian? ya. Tapi kalau saya memang sudah dari daerah saya, dari kampung, bahwa saya akan kuliah di Universitas Islam Malang. Berarti kalau melihat Unisma sendiri di kampung itu kira-kira ini enggak, Man, apa namanya, dikenal sama masyarakat luas di sana enggak Unisma? Ya, kalau Unisma saya bisa katakan dikenal. Dikenal ya? Iya, Karena dikenal banyak Unisma. juga mungkin Iya, alumni-alumni yang udah berapa ya? Tapi ya banyak lah. banyak ya. Iya. Berarti ada lah berarti kan. Berarti ya secara kampus ya bisa dikatakan Walaupun dikenal. ya, walaupun maksudnya walaupun nggak banyak, tapi kan daerah saya sana kan ketika ada seseorang atau Mahasiswa? ya yang pergi atau setelah selesai Iya, balik, jadi ditanya pasti lulusan mana, mereka kan saling ngobrol, iya. saling berkomunikasi. Jadi komunikasi di daerah saya itu memang masih ini lancar, masih Berarti sistem ininya apa namanya? Kekeluargaannya iya ya masih erat masih iya masih kental. semangat gotong royongnya Iya, juga ya. Jika hari ini ini kan kamu ya terhitung sudah hampir berapa minggu lah di Malang ya iya. kan? Sekitar 1 bulanan. 1 bulan ya? Iya. Sudah 1 bulan ya? Padahal baru perasaan saya baru kemarin-kemarin kamu datang ke sini ya. Ternyata memang waktu gulirnya sangat cepat ya. Kira-kira untuk hari ini, apa yang kamu rindukan dari rumah hari ini? Ya sudah tentu pasti keluarga, Orang tua ada ya pasti. orang tua sudah pasti. Karena memang banyak kan masa-masa kita bersama keluarga Ya. yang memang sulit untuk kita lupakan dan apa yang kita rasakan di sini kan beda dengan Hmm, kita waktu masih bersama orang tua di iya. kampung. Jadi memang apa ya sudah pasti yang ini pasti keluarga, Keluarga ya ya. orang tua, adik-adik saya itu Lagi-lagi keluarga nomor ya satu ya, keluarga number yang one. nomor 1. Ya.
Jadi tadi motivasi masuk Unisma, apa kira-kira motivasi masuk Unisma? Selain dapat ini ya, apa namanya, selain dapat, pesan atau amanat dari abangnya Iya. Iksan itu tadi, kira-kira apa motivasi Firman sendiri untuk masuk Unisma? Ya memang awalnya ini, saya juga kan sempat apa ya, kan, Unisma kan jauh daerah Jawa. Iya, Jadi sekaligus mencari pengalaman biar pengalaman. lebih lebih jauh. Jadi patokan saya, eee, sulit untuk saya bisa datang ke daerah Jawa. Jadi Iya, kalau kayak, Ternate, mhm, Luwu kan Sulawesi Tengah, jadi kan dekat dengan daerah dekat. saya. Jadi memang bisalah untuk saya jalan-jalan atau main ke sana. Cuman kan Malang ini kan ya apa ya, sulit sulit Butuh bagi berapa saya. jam sini? Kalau pakai kapal, pakai pesawat berapa jam? Kapal kalau dari ini ya, kan saya dari desa, Ya, desa Maluli, desa Manuli, Maluli. Terus kalau kita naik kapal dari kapal, desa saya buat ke kabupaten itu, butuh waktu, dari kita berangkatnya siang, ya, maghrib lah kita tiba di kabupaten. pakai Iya, kabupaten. maghrib tiba di kabupaten. Seandainya, ada kapal, jadi kita langsung itu sekitaran ya 24 jam lah, udah tiba di Sulawesi, Sulawesi Sulawesi, Tenggara atau Sulawesi ini, dua berarti Tengah, 24 jam ya? ya. Dari Sulawesi lagi ke Dari Juanda. Sulawesi Eh, ke ini, naik ke bandara, terus ke nanti naik pesawat transit ke Makassar. Makassar Transit dulu ya? Makassar. Itu sekitaran kalau kita dari Sulawesi Tengah Hmm, ke Makassar, dia ya setengah jam lah. setengah jam. Iya. Berarti kan, kalau dihitung-hitung ya, apa namanya, kalau diakumulasikan total perjalanan kalau menggunakan pesawat, berarti kan dari rumah Mhm. ke kabupaten, kemudian kabupaten ke ini ya, Sulawesi, ke Sulawesi Sulawesi, Tenggara, Sulawesi ke Kendari. Makassar, Makassar ke Surabaya ya, Iya, Juanda. Berarti dalam perjalanan mungkin habis waktu 3 hari. iya iya. Kalau Bisa? memang, sesuai dengan ini kan, ketika kita tiba di kabupaten, jadwal kapal Oh juga tiba hari ya, itu. Kalau memang kapal 2 hari akan mhm, datang, ya kita istirahat di kabupaten. istirahat dulu. Terus juga tiba di Sulawesi, paling kita, buat booking tiket, ya kita Mhm. lihat berangkatnya kapan. Kadang kan ada yang, istirahat, kita istirahat 1 hari. Berarti kapalnya Iya nggak ini ya, nggak iya nggak tiap hari begitu kan? iya, nggak tiap hari, ada jadwalnya. Jadi Jadwalnya memang sendiri, kita, sebelum berangkat, ya? kita udah kontak-kontak Orang sama orang-orang kapal. kapal. Kalau dengan tadi kan dengan pesawat. Kalau Ya. dengan kapal sendiri, apakah bisa dari Kabupaten, Firman sendiri langsung ke Surabaya, Tanjung Perak misal? Atau memang harus Nggak ada, tetap nggak ada ya? iya Harus lewat provinsi iya, dulu berarti? lewat ke Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi nggak ke Makassar lagi kan? Enggak, kan Nggak, berarti dari kabupaten saya ke Sulawesi Tengah, tengah. Luwuk. Oh, Luwuk itu, yang Itu, kampus yang tadi itu ya? iya. Terus dari apa, kabupaten juga, kabupaten saya Iya, yaitu Taliabu, langsung bisa juga ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Sulawesi Tenggara, Tenggara. Bau-Bau atau Kendari, Oh, gitu. Di situ berarti baru kita naik pesawat, dari Bau-Bau baru bisa naik kapal ke ke Makassar, terus Surabaya. Surabaya. Berarti Iya kalau pakai kapal lebih lama lagi? iya, lebih lama, Bisa-bisa 5 hari mungkin? 5 hari lah. 5 hari lah ya. Lumayan Paling ini kan. terlambat sudah 5 hari. 5 hari paling terlambat. Oke, saya kira ini udah lengkap ya pembahasan kita, tetapi saya mau tanya cuma satu nanti. Eee, Kira-kira masalah apa yang masih ada di tempat kamu tinggal hari ini? Masalah-masalah apa yang masih terjadi kesenjangan semisal hari ini? Oke, jujur saja, saya di sana, sangat menyayangkan. Soalnya banyak ya, kalau kita hitung di khususnya desa saya itu, banyak para sarjana-sarjana. Sarjana. Iya, mahasiswa-mahasiswa kan yang sudah selesai. Tapi kenapa saya, mengatakan disayangkan, karena nggak ada apa ya, kayak kontribusi Kontribusi pengaplikasian, nyatanya nggak iya, ada ya? nggak ada untuk, bagaimana mereka memikirkan, kemajuan daerah itu. Iya. Jadi ketika balik, maksud saya jangan hanya ketika kita melanjutkan studi atau pendidikan, balik itu jangan hanya langsung kayak, menggunakan ijazah kita untuk bekerja,
Tapi atas apa yang kita dapatkan ilmu-ilmu ya kita bagi kepada mereka-mereka yang ada di daerah. Mungkin kan di sana banyak juga Yang yang masih ya kurang kurang baca tulis segala ya macam ya. sekaligus ini apa perekonomian kurang masalah Hmm. ekonomi. Oke, sekarang pertanyaan paling terakhir. Kira-kira melihat dengan permasalahan yang ada, kemudian ketika Firman ini keluar Hmm? dari Unisma atau lulus dari Unisma, gebrakan apa atau ide apa yang mau dibawa ke sana, mau diterapkan kira-kira? Saya lebih apa fokus untuk bagaimana saya bisa membuat ya mengembangkan daerah. Mulai mungkin dari sektor untuk merekrut kepemudaan Iya. atau bagaimana. Jadi tujuan saya ketika selesai bukan kayak saya jadikan kuliah untuk sebagai biar saya mudah dapat Hmm. kerjaan. Ya kalau memang tujuan kita seperti itu kan banyak teman-teman kita yang memang nggak kuliah tapi Bisa mereka bisa kerja saja. bekerja Heeh. dengan hasil yang memang memuaskan bagi mereka. Jadi apa ya? Lebih ke ini buat fokus kepada Pengabdian iya lah ya, pengabdian di masyarakat desa sebagai seperti itu. insan pengabdi. Iya. Nah, itulah kadar-kadar Sesuai ya HMI. kader-kader Nah, HMI kan. ya itu tadi ya luar biasa dari podcast kita hari ini sangat menginspiratif ya. Iya. Teman-teman juga di luar sana mungkin ada lagi yang lebih jauh mungkin dari Firman yang butuh waktu 3 hari untuk datang ke Malang dan kemudian ketika menggunakan kapal perlu 5 hari. Mungkin ada lagi teman-teman di luar sana yang bahkan lebih jauh lagi mungkin Iya. dari Firman itu sendiri. Mungkin itu saja dari podcast kita Man Iya. ya. Kita podcast mungkin kita lanjut sharing-sharing yang berikutnya dengan tema-tema yang lebih Iya. menarik. Ya Eh ini kan masih kayak perkenalan, awal ya untuk perkenalan. Soalnya ya kan ini juga kita nggak ada perencanaan, betul tiba-tiba mendadak. mendadak. Oke, ini kan betul apa yang Iya. disampaikan oleh Saya dari kontrakan datang langsung. langsung ke sini ke lokasi ini komisariat HMI Mula Sadra. Langsung tiba-tiba Kita diajak sama ketum atau Kakanda Robi buat podcast ya memang seperti itu. harus kadar-kadar HMI memang harus siap pakai. Iya. Jadi jangan harus ada persiapan dulu baru kita ini, tapi kita harus tetap Iya. apa namanya tetap ini ya tetap berani dulu tampil kan begitu. Oke, itu tadi dari podcast kita berdua. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menginspirasi Amin teman-teman amin yang amin. ada di YouTube ya atau Iya. viewers kita. Selebihnya saya Robi Arianto. Saya Firman Andrian. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe channel Bola Sadra ya, Ya, Mula Sadra. Bola Sadra official. Selebihnya yakin usah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.